Adapun Hafs an Asim dia di Kufah, di negeri Irak. Dan negeri Irak tidak menjadi marja seperti Haramain, maka tidak begitu terkenal. Bahkan disebutkan di ilmu tarikh tidak begitu dikenal sebelum Daulah Islamiyah yang terakhir di Turki yang mewajibkan qiraah Hafs an Asim ke dunia dan mencetak kitab-kitabnya dan memerintahkan para asatidah untuk mengajari Al-Quran dengan qiraah Hafs an Asim. Maka masyhurlah sampai this time, yang pada dasarnya di zaman itu tidak begitu masyhur. Bahkan banyak orang tidak mengetahui. Di antaranya sebabnya riwayat Hafs itu sendiri. Hafs masyhur di zamannya matruk hadis. Hadisnya ditinggal, tidak ada orang meriwayatkan dari dia. Maka karena hadisnya ditinggal dan dia dhaifun jiddan, maka kebanyakan manusia mungkin, bagaimana aku meriwayatkan riwayat dari Hafs an Asim yang matruk untuk mengambil ilmu dari Asim ibni Bahdalah. Maka dari qiraah yang terkenal juga pada saat itu di Mekkah, qiraah Ibnu Katsir. Dan itu pun sekarang di Haramain, Mekkah dan Madinah this time semuanya Hafs. Karena dari Daulah Al-Islamiyah di Turki yang terakhir mewajibkan semua pelajaran di masjid-masjid semuanya dengan qiraah Hafs. Maka dari tarikh seperti ini tidak ada yang ekstrim. Di antara kita mengatakan qiraah yang paling baik qiraah Hafs, atau jangan membuat fitnah dengan mengajari qiraah yang lain sehingga ada ikhtilaf di masjid. Imam ini membaca qiraah Hafs, imam lain membaca qiraah Wars an-Nafi', maka tidak ada seperti ini. Semuanya kembali kepada Nabi. Seperti hadis yang di Sahih Al-Bukhari, bagaimana Umar mendengar sahabat Hisham membaca surat Furqan yang lain, dan Umar membaca lain, mengadu kepada Nabi dengan membawa Hisham. Di riwayat sampai disebutkan dipegang kerah bajunya. Kamu membaca ayat Al-Quran yang lain dari aku dengar. Maka sangat kerasnya Umar untuk melindungi agama ini. Dibawa kepada Nabi, coba dibaca Hisham bagaimana? Dibaca, qala Rasulullah hakadzal Qur'an unzilat. Demikianlah Al-Quran turun dan aku membacanya demikian. Coba kamu Umar baca. Dibaca oleh Umar, wa hakadzal Qur'an unzilat. Seperti itu pula Al-Quran diturunkan. Maka yang sampai kepada kita sekarang dari qiraah guru-guru tadi, Wars an-Nafi', Hafs an Asim, itu di zaman Nabi belum ada. Belum lahir yang namanya Asim. Qiraah Asim itu seperti wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula. Tidak masyhur, tidak diketahui di zaman Nabi siapa Hafs an Asim, belum lahir. Lalu siapa? Kita nisbatkan qiraahnya Nabi ini, yang dihafal oleh Ibnu Mas'ud, yang dihafal oleh Ubay ibnu Ka'ab, yang dihafal oleh Ibnu Abbas, yang dihafal oleh semua para sahabat. Itu asalnya. Lalu mulailah menjadi qiraah sab'ah karena riwayat-riwayat yang setelah Nabi dan para sahabat. Maka telah kami sebutkan semuanya kembali kepada Nabi. Karena qiraah-qiraah yang ada dari Hafs an Asim, dari Asim nanti belajar kepada para tabi'in seperti yang kami berikan, ujung-ujungnya belajar kepada Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud dari Ubay, dan Ubay dari Nabi. Seperti itu sanadnya semua. Sehingga kesimpulannya qiraah yang sekarang kita baca dari Hafs an Asim dari Nabi. Lalu ada qiraah Wars an-Nafi' yang aneh, itu pun dari Nabi. Lalu ada qiraah bahkan Ya'qub al-Hadrami dengan ucapan siratal ladzina an'amta 'alaihum. Maka ini bikin fitnah, turunkan dia dari jabatan imam. Tidak seperti itu. Dan al-muhim semuanya ini dari ucapan Nabi. Namun berbeda sekarang menjadi klasifikasi, ini qiraah Ya'qub, ini qiraah Abu Amr, ini qiraah Wars an-Nafi'. Itu karena pada zaman itu
diperkenalkan lebih bagaimana Nabi di saat diturunkan Al-Quran, di hadis yang muttafaqun alaih di Musnad Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, yang kisahnya sama, terjadi ikhtilaf dari dua sahabat dari pembacaan Al-Quran, kemudian dibawa kepada Nabi dan sama, Nabi mengatakan hakada unzilat wa hakada unzilat. Kemudian Nabi mengatakan fa innal Qur'ana nuzilat ala sab'i ahrufin, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 harf. Ditafsirkan oleh para ulama bukan qiraah sab'ah, maknanya bukan, tapi 7 harf lahjah. Ada lahjah Kinan, ada lahjah Quraisy, ada lahjah demikian dan demikian. Dan itu semua antum rasakan kapan? Di saat antum misalnya pergi ke Yaman dan kita lama di Yaman 17 dan menikah dengan kabilah ini, kabilah itu, maka mereka mengatakan seperti qiraah Al-Kisai. Dan ada yang mengatakan seperti qiraah demikian dan demikian dari ucapan mereka kesehariannya. Dan sampai menyebutkan alaihum, semuanya alaihum. Dalam keadaan marfu, mansub, majrur, alaihum. Tidak pernah menyebutkan alaihim, karena memang lahjahnya alaihum. Maka di saat membaca Al-Quran dari qiraah Ya'qub yang bersumber dari Nabi, siratal ladzina an'amta alaihim, qiraah jumhur, maka qiraah ini alaihum. Dikatakan bagaimana Ya'qub bisa seperti itu? Semuanya kembali kepada para sahabat, dan para sahabat mengambil dari Nabi. Dan prakteknya ada sebagian Arab memang memutlakkan kalimat alaihum. Atas siapa ini alaihum? Tidak pernah menyebut alaihim. Tapi kalau qiraah yang ada jumhur, kadang-kadang alaihim, kadang-kadang alaihum, namun kebanyakan alaihim tanpa didomahkan, namun qiraah Ya'qub alaihum. Dari mana qiraah Ya'qub? Dari Nabi semuanya. Dari sab'a ahruf yang disebutkan. Lalu apa kata Nabi setelah itu? Faqra'u ma tayassara min. Bacalah kalian dari 7 ahruf itu yang mudah. Misalnya sekarang Hafiz an Asim yang mudah, ya hafal dengan qiraah Hafiz an Asim. Itu maknanya. Dan mudah bagi kalian jika kalian tinggal di negara-negara yang sekarang qiraahnya wars masih banyak dan diajari dari kecil, di Maghrib, di Libya, di Sudan sebagian, di Mesir, Aljazair. Maka kebanyakan Aljazair dari kecil-kecil mereka membacanya dengan qiraah wars, bukan dengan qiraah hafs. Maka itu makna hadis faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah kalian dari qiraah yang sab'ah huruf tadi yang Allah mudahkan kepada kalian. Maka tidak di antara kita ada yang mengatakan qiraah ini berbeda, kemudian dikatakan ini fitnah dan sebagainya. Tidak. Semua datang dari Nabi, semua datang dari Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah mengajarkan qiraah ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengajarkan ilmu ini, maka misalnya dikiranya Nabi itu membaca dengan qiraah hafaz saja, maka akan hilang ilmu yang dulu Al-Quran diturunkan dengan sab'a ahruf, hanya satu di dunia ini, misalnya qiraah hafaz saja, makna qiraah yang lain yang 6 sisanya hilang. Dan ini adalah ilmu. Maka di dalam hadis yang lain, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahihah, di saat Nabi menurunkan Al-Quran dan Ubay mempersaksikan bagaimana turun, Nabi berbicara dengan 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Maka diturunkan oleh Jibril ala harfin wahid. Kemudian ala harfain, di haraf yang kedua. Maksudnya seperti kalimat ini, wal ula dijadi wal ule, jadi wal ule. Kata Ubay, Nabi mengatakan wal harfi tsalitsah, harf yang ketiga, wal harfi rabi'ah, seperti itu. Maka mana ilmu-ilmu ini? Kalau antum mengatakan wah hafaz saja, jangan dipelajari yang lain, atau imam yang membaca selain dari hafaz fitnah, sehingga nanti tidak akan ada ilmu belajar qiraat seperti ini. Alhasil, dari mana kita pula tahu kalau apa yang dibaca oleh Nabi hanya qiraah hafaz?
Tidak benar. Karena Nabi mengatakan hakadal Quran unzilat kepada Umar, dan kepada Hisam pun mengatakan demikianlah Quran juga diturunkan, padahal sama-sama membaca surat Al-Furqan dan qiraahnya berbeda. Dan Nabi tidak menyalahkan kepada keduanya karena keduanya benar. Diturunkan Al-Quran dari sab'a ahruf, faqra'u ma tayassara minha. Maka dari 7 qiraah itu pilih mana yang terbaik atau yang termudah. Kalian belajar dari kecil hafaz an Asim, baca itu. Namun jika kalian sudah mulai besar dan mulai memahami ilmu, maka pelajarilah, terutama ada guru yang mengajari qiraah. Maka sekarang antum paham semua apa makna ilmu qiraah. Sehingga disebutkan para ulama, belajar ilmu ini seperti belajar ilmu hadis, kata Ibnu Hazm. Seperti belajar ilmu lughah Arabiyah, mengi'rab. Semua orang tidak bisa mengi'rab, seperti orang-orang yang di sekitar kita dari awam ataupun dari tolabul ilm yang tidak tafakuh fiddin, alhamdulillah salafi dan sebagainya, tapi coba mengi'rab bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang bisa. Nah, belajar kita ilmu i'rab, lughatul Arabiyah yang lebih dalam, fardu kifayah. Begitupun baca Al-Fatihah dengan qiraah Ya'qub. Nggak bisa. Yang taunya qiraah Hafs an Asim misalnya. Itu pun tidak tercela. Karena memang ada beberapa ilmu yang dia fardu kifayah. Namun itu kemuliaan bagi yang mengajarkannya. Kemuliaannya bagaimana coba? Jika tidak ada yang mengajarkan ilmu seperti ini, maka hukumnya fardu kifayah itu seperti mengurus jenazah. Dalam satu desa ada 40 kepala keluarga. Semuanya bekerja, semuanya sibuk, semuanya mencari uang. Ada yang tajir, ada yang pas-pasan, ada yang miskin, harus keluar setiap hari untuk mendapatkan uang makan. Maka ada yang meninggal, siapa yang urus? Maka para mudir tidak bisa izin, para pedagang kecil tidak bisa izin, para petani juga tidak bisa izin karena lagi panen. Maka akan terbengkalai mayat sampai 2 hari 3 hari jadi bangkai. Siapa yang berdosa? Semua 40 keluarga di desa tersebut. Kenapa? Karena semuanya sibuk. Namun misalnya dari desa tersebut yang 40 dan semuanya sibuk, ada 3-4 orang, ya dah kita mengalah lah, kita ambil cuti atau panennya diundur sehari, nggak apa-apa. Akhirnya 4 orang ini memberikan waktu luang dari kesibukan mereka yang semuanya sibuk, dari 40 orang ini. Akhirnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Akhirnya ada yang mengurus jenazah. Maka iqab, kewajiban yang Allah berikan kepada desa tersebut dari 40 terangkat dengan adanya orang-orang yang melaksanakan urusan jenazah, sehingga tidak ada bangkai dan jenazah muslim ini bisa diberikan haknya sehingga dimasukkan kepada lahat dengan 4 orang ini. Maka betapa agungnya 4 orang ini. Dan mereka orang-orang yang sibuk tadi akan banyak berterima kasih, bahkan mungkin mengganti harinya. Nih dariku, hari kamu tidak kerja 200, karena kamu mungkin jualan setiap hari 200 nih, 200 misalnya. Mereka menghargai. Kenapa? Karena ada 4 orang ini like the hero, bagaikan pahlawan. Yang mana para mudir-mudir tidak bisa meninggalkan karena tender mereka satu hari itu mendapatkan 2 miliar. Kalau dia tinggalkan untuk ngurusi mayat, 2 miliar hilang tendernya. Tapi para penjual-penjual biasa mungkin 200, ya udahlah nanti dikasih dari 2 miliar kita 200. Intinya itulah yang diinginkan dengan fardu kifayah. Maka jika kaum muslimin tidak ada yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu seperti ilmu lughatil Arabiyah mengi'rab, ataupun ilmu yang lebih dalam lagi ilmu hadis, sampai ada yang mengetahui ini hadis yang sahih, ini hadis yang maudhu, ini hadis yang dhaif, tidak diamalkan. Dan begitu pun dari ilmu qiraah, ada yang mengajarkan qiraahnya Hafs an Asim yang kita baca demikian, qiraah Wars an Nafi demikian, sehingga sab'a ahruf yang diturunkan kepada Nabi tetap ada ilmunya dan dipelajari, itu pun fardu kifayah.